Oke, teman-teman, setelah kita memahami tentang otonomi daerah, ya, dari segi definisi sudah kita pahami berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Tujuannya juga adalah untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat, memudahkan masyarakat dengan adanya otonomi daerah ini. Prinsipnya harus nyata, ya, jelas terasa, bertanggung jawab, tentunya wajib sekali, dan dinamis. Proses yang namanya dinamis itu perubahannya itu pasti ada, tapi perubahannya itu harus secara baik gitu ya, sesuai dengan demokrasi gitu ya. Dimensi juga ada dimensi politik ya, dan ada dimensi administratif. Oke, di dalam otonomi daerah tadi ya. Kemudian ada nilai unitaris yang tidak boleh ada negara lain di dalam negara Indonesia, dan nilai dasar desentralisasi teritorial. Itu tentang otonomi daerah. Oke, nah sekarang kita akan memahami bagaimana sih kedudukan dan peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah. Oke, nah pada materi sebelumnya saya selalu menyebut tentang pemerintahan pusat, pemerintahan daerah. Jadi pemerintah pusat itu siapa sih? Pemerintah daerah itu siapa sih? Begitu. Nah, konsepnya gini ya. Konsepnya kita mulai dulu dari konsep pembagian kekuasaan dulu ya. Konsep pembagian kekuasaan itu kan yang paling terkenal itu ada dua pendapat. Ada pendapat dari John Locke ya, dan ada pendapat dari Montesquieu. Oke, ada pendapat John Locke dan pendapat Montesquieu. Nah, di Indonesia itu menggunakan pendapatnya Montesquieu, yaitu trias politica. Oke. Nah, tapi trias politica yang digunakan di Indonesia itu trias politica yang tidak murni. Nah, kalau masih belum tahu apa itu trias politica yang tidak murni, silakan tonton video atau YouTube saya di materi tentang kedudukan atau sorry, nilai-nilai dasar Pancasila di bab apa video-video awal gitu ya, tentang konsep trias politika ini. Silakan boleh di back aja tonton video-video sebelumnya, itu sudah saya jelaskan tentang konsep trias politika ini. Oke. Di dalam konsep trias politika ini, pembagian kekuasaan itu ya. Oke, pembagian kekuasaan itu ada secara horizontal dan ada secara vertikal. Garis horizontal kan kita udah tahu nih, garis lurus seperti ini, garis lurus mendatar gitu ya. Oke, mendatar seperti ini. Ini horizontal. Nah, seperti yang garis pink ini ya. Itu horizontal. Dan secara vertikal. Nah, vertikal itu atas bawah ya, garis dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Oke. Nah, secara horizontal pembagian kekuasaan di Indonesia itu dibagi kepada 6 lembaga kekuasaan. Yang mana kalau trias politika murni itu hanya 3 ya. Sekali lagi silakan boleh tonton video sebelumnya saja biar lebih afdol gitu, biar lebih ngerti gitu tentang konsep pembagian kekuasaan ini. Nah, secara horizontal itu ada konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan lembaga moneter. Nah, pemerintah pusat itu siapa? Pemerintah eksekutif begitu ya. Atau presiden dalam hal ini ya. Itu pemerintah pusat. Teman-teman ya, itu pemerintah pusat atau presiden dalam hal ini ya. Presiden yang dibantu oleh siapa? Presiden. Oke, kemudian ada wakil presiden dan para menteri. Oke, ini adalah bagian-bagian dari pemerintah pusat, begitu. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan yang namanya desentralisasi itu penyerahan kekuasaan dari presiden, wakil presiden dan menteri diserahkan kepada siapa? Nah, pembagian kekuasaan yang secara vertikal ini gitu. Poin pertama yaitu diberikan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi. Oke, pemerintah daerah tingkat provinsi. Oke, berarti makanya ada istilah yang namanya provinsi, teman-teman. Kemudian ada pemerintah daerah tingkat kota atau kabupaten. Jadi teman-teman, kota dan kabupaten itu sejajar ya kedudukannya itu. Kedudukan kota dan kedudukan kabupaten itu sejajar, tidak lebih, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang gitu ya. Jadi jangan merasa orang kabupaten, aduh saya orang kabupaten, saya orang kota lebih hebat, enggak ya. Dari segi kedudukan ketatanegaraan, kedudukan kota dan kabupaten kurang lebih sama begitu ya dalam segi otonomi daerah atau desentralisasi ini. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih kedudukan dan peran pemerintah pusat begitu ya. Pemerintah pusat itu presiden, wakil presiden, dan menteri ini gitu ya. Mereka itu punya 3 fungsi ya.
punya 3 fungsi yang dimiliki oleh pemerintah pusat begitu. Ya, ada 3 fungsi yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang mana hal itu tentunya pasti dimiliki oleh pemerintah pusat dan sudah pasti ini tuh layak atau jelas sekali harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang pertama adalah fungsi layanan atau servicing function, di mana fungsi layanan ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi melayani masyarakat, ya, melayani masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Itu fungsi yang pertama adalah fungsi layanan. Jadi pemerintah pusat itu tidak membeda-bedakan antara daerah otonom di Aceh, misalkan daerah otonom di Papua, daerah otonom di Kalimantan Utara, daerah otonom di NTT, ya, tidak dibeda-bedakan, tidak dipisah-pisahkan, semuanya sama. Kualitasnya juga harusnya sama. Itu fungsi layanan. Fungsi pemerintah pusat itu seperti itu, seharusnya begitu loh ya. Oke. Kemudian ada fungsi pengaturan. Oke. Fungsi pengaturan dalam pemerintah pusat bahwa penekanan pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi juga kepada pemerintah sendiri begitu. Jadi harus ada aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya untuk masyarakat tapi juga untuk pemerintahannya itu sendiri. Artinya dalam membuat kebijakan pemerintah itu harus lebih dinamis begitu. Ya, dalam membuat kebijakan, keputusan, ya, regulasi gitu ya. Regulasi harus lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat begitu. Ya, jadi masyarakat dibiarkan untuk berusaha, pemerintah itu tapi harus hadir gitu, tidak boleh membiarkan masyarakat jalan sendiri saja gitu loh ya. Tapi tetap aturan itu dibuat oleh pemerintah. Untuk apa? Bukan untuk apa ya? Bukan untuk segelintir ya. Bukan untuk pengaturan itu bukan untuk segelintir orang gitu. Bukan untuk membuat suatu oligarki gitu. Tapi untuk kebersamaan masyarakat dan pemerintah gitu ya. Jadi pemerintah wajib ikut aturan itu. Tidak ada pengecualian, tidak ada pengistimewaan gitu. Seharusnya fungsi pengaturan itu seperti itu. Dan terakhir ada yang disebut sebagai fungsi pemberdayaan gitu. Bahwasanya apa? Bahwasanya pemerintah pusat itu dalam hal pemberdayaan masyarakat itu tahu, menyadari diri dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya begitu. Nah, fungsi ini ya, fungsi pemberdayaan ini itu fokusnya itu adalah bagaimana pemerintah mampu ya membuat masyarakat tahu bahwa mereka harus tahu diri ya, mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Pemerintah itu harus memberdayakan begitu. Bagaimana sih caranya supaya masyarakat itu tahu ada potensi daerah apa, ada potensi apa sih di daerah ini gitu. Di daerah A, di daerah B, daerah C. Nah, kemudian dibantulah sama pemerintah pusat begitu. Contohnya sekarang di Mandalika, di NTB gitu, di Lombok begitu. Ada sirkuit internasional yang baru gitu ya. Nah, itu potensinya ada, potensi pariwisatanya ada. Lalu pemerintah pusat bantu ke sana begitu. Ke Papua kemarin ada peristiwa PON gitu ya. Pekan Olahraga Nasional gitu. Dibantu oleh pemerintah pusat seperti itu. Oke. Kemudian sekarang juga ada potensi antara hubungan pemerintah pusat di Jakarta dengan di Kota Bandung, dibuatlah kereta cepat ya, Jakarta Bandung begitu. Jalan tol di Papua dibangun. Itu fungsi pemberdayaan supaya masyarakat di daerah itu tahu akan potensi dirinya. Dan itu fungsi memberdayakan agar fungsi pemerintah memberdayakan masyarakat supaya masyarakat lebih dewasa, lebih mandiri dalam menyelesaikan persoalan atau permasalahannya sendiri. Supaya nanti tercipta masyarakat yang lebih mandiri tentunya ya, supaya tercipta masyarakat yang lebih sejahtera ke depannya itu. Oke, terakhir ada urusan pemerintah pusat ya, yang hal ini tuh hanya pemerintah pusat saja yang pegang, tidak untuk didesentralisasikan, tidak untuk diberikan kepada pemerintah daerah gitu. Apa saja urusan itu? Pertama adalah urusan agama ya.
urusan agama, penentuan hari libur, ya, penentuan hari raya, penentuan hari libur, hari raya, gitu. Itu yang nentuin adalah pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah, begitu. Kemudian agama yang diakui pun, kolom KTP pun itu pemerintah pusat yang boleh mengelola. Pemerintah daerah tidak untuk atau tidak boleh ikut campur dalam hal ini, begitu ya. Oke, itu urusan pemerintah pusat berkaitan dengan agama. Kemudian ada urusan pemerintah pusat yang bertahan di pusat itu adalah selain agama adalah pertahanan. Nah, ini hal yang sangat urgent ya, masalah pertahanan ini gitu ya. Contohnya contohnya sekarang ya, kita lihat hal yang terjadi baru-baru ini adalah peristiwa invasi Rusia ke Ukraina begitu ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, yang jelas kenapa kok ada kejadian Rusia menyerang Ukraina, karena memang pemerintahan pusatnya itu yaitu Putin ya, Vladimir Putin Putin ini melakukan memerintahkan tentaranya untuk menyerang Ukraina gitu. Nah, yang memerintahkan itu bukan gubernur, bukan bupati atau wali kota, tapi presidennya gitu. Maka meskipun panglimanya menyerukan untuk perang, tapi presiden mengatakan tidak, maka tidak boleh perang karena urusan pertahanan itu sekali lagi urusan pemerintah pusat begitu. Perang atau tidak itu kembali lagi ke presiden begitu ya. Makanya urusan pertahanan ini ya, pertahanan ini menjadi urusan pemerintah pusat, termasuk juga urusan keamanan. Ya begitu. Keamanan itu berkaitan dengan polisi ya. Kalau pertahanan itu berkaitan dengan TNI ya. Kalau di Indonesia ya, tentara. Kalau polisi itu tentu sama kurang lebih kedudukannya atau fungsinya itu hampir sama dengan TNI ya. Tadi contohnya seperti itu. Kemudian, nah ada lagi poin yang selanjutnya adalah politik luar negeri. Di mana pemerintah pusat yang boleh melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Tidak boleh daerah otonom melakukan hubungan luar negeri. Tidak boleh seperti itu. Ya, karena untuk menyangkut hubungan luar negeri, kita menggunakan sistem politik bebas aktif yang hanya dimiliki oleh pemerintah pusat. Ya, non-blok, penentuan non-blok gitu. Misalkan kita kata daerah otonom A, misalkan kita lebih cenderung ke blok barat. Kata daerah otonom Z, gitu, kita cenderung ke blok timur gitu. Nanti kan lalu Indonesia ini presidennya di mana kedudukannya itu? Nah, oleh karena itu supaya tidak terjadi seperti itu, karena kita berbicara negara, maka hal ini politik luar negeri ini adalah kewajiban atau wewenangnya pemerintah pusat atau kamarnya pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak untuk ikut campur dalam hal ini. Masalah hukum pun sama. Ya, penentuan hukum itu yang menentukan adalah pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu hanya menjalankan aturan rambu-rambu yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Makanya ada hierarki tata urutan perundang-undangan. Yang paling atas itu adalah Undang-Undang Dasar, kemudian TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, dan seterusnya. Sampai dengan ke Perda. Begitu. Nah itu adalah urusan hukum gitu ya. Dan pemerintah pusat yang mengelolanya. Atau yang punya wewenang untuk menentukan. Gitu ya. Misalkan hukum itu berkaitan dengan undang-undang dasar, gitu ya, berkaitan dengan undang-undang, KUHP dan segala macamnya. Pemerintah daerah tidak untuk ikut campur dalam KUHP, tidak ikut campur dalam undang-undang begitu. Tapi boleh pemerintah daerah ikut campur melalui siapa? Melalui gubernur ya, atau DPRD ya, atau juga DPD gitu ya, yang berkaitan dengan otonomi daerah tentunya tapi nantinya. Oke, dan terakhir hal yang masih bertahan di pemerintah pusat adalah moneter dan fiskal. Berkaitan dengan keuangan, bagaimana aliran dolar di Indonesia, bagaimana aliran uang di Indonesia, rupiah yang beredar, apakah disedikitkan ataukah dibanyakan aliran rupiahnya, itu kembali lagi yang menentukan adalah pemerintah pusat. Yang dalam hal ini adalah presiden, yang tentunya nanti koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan nantinya yang melaksanakannya itu adalah Bank Indonesia. Begitu loh teman-teman. Nah itu adalah kedudukan dan peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah. Oke teman-teman gitu.